Pak William Malik. Baik, Pak Ketua, rekan-rekan anggota Komisi 5 dan juga Ikatan Arsitek Indonesia dan Dewan Arsitek Indonesia yang kami hormati dan kami banggakan. Berkaitan dengan rapat terkait permasalahan arsitek di Indonesia ini sebenarnya sudah cukup jelas sebagaimana disampaikan dalam pemaparan tadi. Namun ada beberapa catatan sedikit yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, terkait dengan berkaitan dengan masih sangat sedikit provinsi penerbit lisensi arsitek. Terkait permasalahan utama praktek profesi arsitek ini dikarenakan masih sangat sedikit provinsi penerbit arsitek, penerbit lisensi arsitek, di mana kita melihat di sini baru ada 8 provinsi. Mungkin ini sebagai dampak perguruan tinggi yang buka jurusan arsitek di Indonesia sangat sedikit, dan ini lebih dominan kampus-kampus yang berada di pusat ibu kota negara, Pulau Jawa maksud saya. Sehingga provinsi yang tidak memiliki kampus jurusan arsitek ini tidak siap. Karena itu kiranya menjadi perhatian bagi Ikatan Arsitek Indonesia dan juga Dewan Arsitek Indonesia untuk mendorong berperan lebih aktif supaya seluruh wilayah di 36 provinsi bisa juga dihadirkan di sana. Yang kedua, terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal ini kami melihat keberadaan Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi dan juga Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang arsitek. Ini meskipun undang-undang ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 6 tahun ya, tapi kemasifan sosialisasinya berada di tingkat kurang optimal, karena ini masih di bawah kendali Kementerian PUPera. Dan kalau ini terus dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPera, nanti akan terus mengalami keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu diperhatikan juga oleh Lembaga Arsitek Indonesia dan juga Dewan Arsitek Indonesia. Dan yang ketiga itu terkait dengan uji kompetensi. Terkait uji kompetensi ini sebagai legalitas dikeluarkannya surat tanda registrasi arsitek oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk praktek profesi arsitek. Jadi pemahaman kita selama ini memang yang mengeluarkan surat legalitas terkait ketenagakerjaan ini berasal dari pemerintah melalui
Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Karena memang Dewan Arsitek Indonesia ada kesepahaman lebih terkait muatan metode dan juga melakukan uji kompetensi praktek profesi arsitek ini. Dan yang berikut itu terkait dengan kelemahan di mana undang-undang yang sudah disahkan seringkali masih juga terdapat kelemahan dalam perjalanannya. Karena itu terus seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan kebutuhan, memang harus selalu kita senantiasa berbenah diri dalam menyusun undang-undang seperti ini. Dan yang terakhir terkait dengan ada beberapa rekan pendahulu saya sudah singgung terkait dengan bagaimana dalam menghadirkan satu desain konstruksi bangunan itu jangan sampai kita abai terhadap ciri khas Nusantara. Karena ciri khas, mode konstruksi ciri khas Nusantara itu merupakan bagian dari identitas, bagian dari dignity kita, bagian dari jati diri kita. Sehingga kami selalu mengharapkan untuk para arsitek Indonesia selalu terus menggali itu dalam mendesain konstruksi atau dalam menyusun satu perencanaan kota. Seharusnya tidak abai terhadap mode ciri khas pembangunan daerah dan cenderung mengadopsi mode konstruksi bangunan daerah lain. Itu sering terjadi. Seperti di sini sering kami jumpai, katakanlah seperti ada orang asing datang ke Indonesia, ketiga hadir di Soekarno-Hatta. Ini di mana ini? Kita masih di Singapura ya? Oh tidak, ini Indonesia. Oh iya ya? Tiba di Makassar. Ini Malaysia ya? Oh tidak, ini Indonesia. Di Jayapura ini di mana nih? Ini di mana? Di Asia kah? Oh tidak, ini Pasifik di Papua, Indonesia. Gitu. Tapi kalau Bali tidak. Oh ya, ini Indonesia. Itu kalau mereka hadir di Bali. Makanya kalau orang asing kalau datang ke Bali, belum keinjak ke Bali, mereka kita belum ke Indonesia. Gitu. Tapi kalau mereka sudah hadir di Bali, ada kembangannya luar biasa, ada kebanggaan tersendiri. Karena mode konstruksi bangunan rumah, kawasan areal publik maupun juga seperti bandara dan lain-lain, maupun rumah-rumah warga juga memang didesain sedemikian rupa tidak meninggalkan ciri khas bangunan aslinya. Sehingga orang asing kalau belum datang ke Bali bilang kita belum ke Indonesia. Padahal udah datang ke Jakarta, udah datang ke Surabaya, udah datang ke Makassar, udah datang ke Raja Ampat, tapi kita belum ke Indonesia. Tapi kalau mereka udah injakan kaki ke Bali, mereka ya kita udah sampai ke Indonesia. Gitu. Karena itu harapan kami ini terus digali. Dulu di Bandara Wamena juga kalau ada udah pernah ke sana, itu benar-benar didesain sesuai dengan ciri khas rumah di sana. Tapi bandara baru yang dibangun itu tidak menunjukkan ciri khas orang rumah adat Wamena. Bandara Wamena kalau ada yang Bapak Ibu kalau ada yang pernah ke sana, itu benar-benar meninggalkan ciri khas rumah adat Wamena. Di Wamena itu rumah adatnya bulat seperti rumah adatnya Eskimo. Tapi kalau sekarang dengan bangunan gereja maupun masjid di atas ada kubah, kalau orang nggak tahu dikira itu kita mengadopsi mode dari Timur Tengah. Sebenarnya kita udah punya. Di suku Dani, Lembah Baliem di Wamena, itu rumah adatnya bulat, seperti kubah. Pintunya yang satu. Terus, itu ada berapa macam. Ada untuk
rumah adat untuk khusus laki-laki, ada juga untuk perempuan, ada rumah untuk dapur sendiri panjang di belakang. Itu. Bandara Wamena dulu itu memang menggambarkan rumah adat itu dulu, tapi itu udah dibongkar. Bangunan baru yang dihadirkan di sana itu udah mengadopsi mode konstruksi bangunan modern, sehingga banyak turis datang ke sana tapi tidak ada kebanggaan, seolah-olah kita hadir di mana gitu. Itu sedikit gambaran, tampakkan sedikit dari apa yang telah disampaikan rekan-rekan, seperti yang Pak Sigit dan juga teman-teman di sini tadi. Semoga Ikatan Arsitek Indonesia dan juga Dewan Arsitek Indonesia selalu hadir senantiasa dalam memberikan kontribusi yang berarti, terutama dalam hal mengangkat identitas dan jati diri dan ciri khas kita sebagai bangsa Nusantara. Sekian, terima kasih.